karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada ibadah malam ini tertulis di Mazmur 22 ayat 23 hingga ayat 31. Demikian firman Tuhan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Dan di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada ibadah malam ini disajikan dengan topik Tuhan menjadi sumber kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 22 adalah ratapan berisi curahan hati Daud kepada Allah di tengah kesedihan dan pergumulan yang hebat. Meskipun ia telah merasakan hal terburuk dalam hidupnya, Daud mengingatkan umat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Memang tidak mudah bagi orang percaya menyadari kehadiran Allah dalam penderitaan mereka. Seringkali dalam puncak pergumulan, kita malah mempertanyakan kepedulian Allah terhadap umatnya. Bagaimana kita dapat sungguh-sungguh menikmati kehadiran Allah dalam penderitaan kita? Dalam Mazmur 22, Daud menjabarkan tentang kepastian janji Allah dalam hidup orang percaya. Dengan menggunakan perannya sebagai wakil rakyat di hadapan Allah, Daud menegaskan bagaimana Allah mendengarkan jeritan umatnya yang menderita. Sebagai jawaban atas seruan doa mereka, karena itu ia mengajak umat untuk memuji Allah, mendorong mereka yang takut akan Tuhan untuk melakukan hal yang sama. Sebab Allah adalah penguasa semesta, Tuhan atas bangsa-bangsa. Daud adalah seorang yang kudus dan saleh. Namun banyak mengalami penderitaan yang sangat berat dan sungguh luar biasa yang datang dari sesamanya,
terlebih dari mereka yang memusuhinya. Keberadaan Daud yang sungguh memprihatinkan ini membuat ia tidak punya harapan apa-apa. Tidak ada sesuatu pun yang dapat dijadikannya menjadi modal dalam rangka menyelamatkan dirinya. Bahkan Tuhan pun seolah-olah telah melupakannya. Walaupun Daud banyak mengalami penderitaan, tetapi penderitaan itu tidak membuatnya menjauh dari hadirat Tuhan. Daud tetap teguh dan setia hanya kepada Tuhan Allah yang dipercayainya sebagai juru selamatnya. Pada saat Daud menyampaikan keluh kesahnya ke hadirat Tuhan, pada saat itu juga Daud memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayat 23 sampai 25 dan kita bandingkan dengan Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Nats ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa pencobaan, penderitaan dalam hidup tidak akan menghalangi kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Tidak ada hal apapun yang menghalangi kita untuk tetap setia kepada Tuhan dalam doa dan pujian kita. Daud percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai di dalam hidupnya, sehingga di dalam kesesakan akan penderitaan, Daud masih mampu memuji Tuhan, bahkan bersaksi dan berdoa karena kebenarannya. Demikianlah hendaknya pengalaman Daud ini menjadi pelajaran berharga bagi kita dalam menghadapi berbagai pergumulan dan penderitaan. Tuhan tidak pernah sama sekali meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan tetap siap sedia mendampingi, membimbing, dan menyelamatkan. Tuhan punya banyak cara menyelamatkan mereka yang mengasihinya. Ayat 27 kita bandingkan juga dengan Yesaya 59 ayat 1. Kita harus menatap masa kini dan masa depan dengan keyakinan iman di dalam Tuhan, serta keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja membawa kebaikan bagi kita dan bagi kemuliaan namanya. Mazmur 22 ayat 23 hingga 32. Dalam situasi apapun, biarlah kita tetap melekat di dalam Tuhan. Supaya jangan kedekatan kepada Tuhan itu hanya ketika kesulitan datang yang sifatnya sementara, dipanggil dan diingat jika diperlukan, tetapi kita menjadikan Tuhan menjadi sumber kehidupan dan kekuatan sepanjang hidup kita. Memang lebih gampang mengeluh dan bersungut-sungut ketika segala sesuatu tidak berjalan dengan lancar. Firman Tuhan mengajarkan kepada umat Tuhan agar tidak hanya melihat kepada masalah yang ada, melainkan mengarahkan pandangan kepada Allah. Sebagaimana yang dialami dan disaksikan oleh Daud, bahwa Tuhan mengerti kesusahan umatnya dan mau mendengar seruan doa mereka, sehingga ia senantiasa memuji Tuhan dan memasukkan namanya. Amin. Tuhan menjaga kita pada malam ini dan malam baik untuk kita semua. Shalom.